rukuk yang duduk gimana? Wa amma ruku'ul qa'idi, adapun rukuknya orang yang duduk, fa aqalluhu, maka adapun paling sedikitnya rukuknya orang duduk, antu hadhiya jabhatuhu maqdama rukbataihi, gitu ya. Kalau orang yang duduk paling sedikitnya antu hadhiya jabhatahu maqdama rukbataihi, maqdam, nah, ini bagian depan lututnya, maqdama rukbataihi, apa? Lutut, kan dia duduk sholatnya, duduknya pakai duduk apa? Iftirash. Yang afdal duduk iftirash, walaupun duduk sila boleh, sholat duduk sila. Nah, kalau duduk iftirash kan lututnya ke depan tuh. Nah, kalau rukuk sekiranya merunduknya itu kepala kita setentang sejajar dengan depannya lutut, minimalis. Nah, set. Nah, udah lurus lutut, subhanallah, baru balik, baru i'tidal. Itu minimalisnya. Sempurnanya wa akmaluhu ayyuhadhiya maudhi'a sujudihi, sempurnanya rukuknya itu sekiranya kepalanya setentang dengan tempat sujud, lurus kepalanya dengan tempat sujud. Ngerti? Nah, jadi begitu ini lutut, itu bukan tempat sujud, ke depan lagi sampai lurus dengan tempat sujud. Nah, tempat sujudnya di mana? Kepalanya di atas gitu. Nah, itu rukuk yang sempurna bagi orang yang sholatnya duduk. Ayo praktek. Ayo. Nah, yang minimalis. Nah, mana lutut ente? Ada lututnya. Nah, bingung ini kameramennya. Ya wes, ayo takbir. Ya. Allah. Nah, itu lurus dengan lutut aja, maju dikit. Nah, punggungnya tetap lurus, punggung dengan tengkuknya, nggak, bukan nunduk kepalanya, nah bingung ini. Ya, yang penting kepalanya lurus dengan lutut gitu, udah boleh. Sempurnanya lurus dengan tempat sujud. Ayo, terus kurang. Nah, ya, gitu ya, lurus dengan tempat sujud. Yang perutnya gede ya wis repot, ya sembuh itu. Ya, wis. Suwe pusing nanti. Iya, kegedean perut berarti itu ada tanda-tanda positif 4 bulan. Gede perut. Yang endut-endut nggak bisa itu. Kalau perlu diangkat sedikit nggak apa-apa. Apa namanya, pinggulnya agak diangkat sedikit gitu nggak apa-apa. Gitu ya. Itu masalah ruku'. Nah, kemudian tumaknina. Wa tumaknina itu adapun tumaknina hiya sukunu baina harakatain biqadri subhanallah. Tumaknina adalah diam di antara dua gerakan sholat, di antara dua perbuatan sholat ada diamnya. Diam itulah yang disebut tumaknina. Kalau di sini bihaitsu hatta taskuna a'dha'uhu, sampai seluruh anggota tubuhnya diem. Maksudnya anggota tubuhnya diem ini gimana? Nah, misalnya biasanya itu rukuk ininya belum diem, glek langsung bangun. Itu belum diem, glek subhanallah baru bangun. Atau i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tangannya masih gelantung langsung sujud, itu belum diem, berarti belum tumakninah, berarti dia meninggalkan wajib, nggak sah sholatnya. Makanya begitu i'tidal sami Allahu liman hamidah, pegang aja supaya nggak gelantungan itu tangan, pegang pahanya. Nah,
Sami Allahu liman hamidah. Sebagian ulama sami Allahu liman hamidah dikembalikan seperti sedekap. Boleh, nggak ada masalah. Yang mana? Yang benar? Yang benar ente ngelihat guru ente gimana sholatnya. Ama ngelihat hadis bingung. Haitsu ya'udu kama kan. Sekiranya kembali seperti semula. Khilaf para ulama. Kembali seperti semula itu apa? Ada yang bilang semulanya adalah sedekap, berarti kembali sedekap lagi. Ya, ada yang bilang semulanya adalah berdiri. Nah, berarti berdiri, tegak. Gitu. Nah, ente gimana ngelihat gurunya sholat? Ya wis kayak gitu. Ya. Kalau menurut Nabi, nah ini mulai penyakit nih. Ya, ente Nabi yang mana yang ente lihat itu? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Emang ente ngelihat Nabi ketemu KTP-mu lahir tahun biro? Enak. Kalau begini ini niru Nabi. Wah, wis mulai. Ya, yang boleh ngomong kayak Nabi itu cuma sahabat, tabiin dan selanjutnya orang nggak ketemu kok, nggak boleh ngaku-ngaku gitu. Nah, itu tumak ninah, sekadar subhanallah. Watajibu dan wajib opo atumak ninatu fi arba'ati arkan, dalam 4 rukun. Yang ada tumak ninahnya 4 rukun. Wahya ar-ruku' wal i'tidal was sujud wa julusu baina sajdatain. Ruku', i'tidal, sujud, duduk. Itu 4-4-nya ada tumak ninah. Ruku' harus tenang subhanallah, i'tidal harus diem subhanallah, sujud harus diem subhanallah, habis itu duduk di antara 2 sujud. Kenapa kok ada wajib minimalisnya itu diem? Ya. Kalau sholatnya waktunya mepet, sholat waktunya mepet, ambil wajibnya aja, ambil tumak ninahnya saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Yang penting masuk waktu semua. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, udah habis waktunya, dosa malah ente. Orang bangun telat toh. Ya, kalau waktunya kepepet, ambil wajibnya aja. Wudhu wajibnya aja. Sekali langsung takbir gitu, langsung sholat wis. Karena mepet, bangunnya mepet asar, mepet maghrib, belum sholat asar misalnya gitu. Nah, itu pentingnya kita mengetahui mana yang wajib, minimalisnya gimana wajibnya, mana yang sunnah. Lu kalau gak ngerti, nah ini gawat ini ya. Itu penjelasan minimalis. Nah, sekarang tingkat sedang. Ternyata rukuknya itu ada syaratnya. Nah, syaratnya rukuk. Nah, ini lihat itu di di monitor. Yang pertama, syarat rukuk ada 6. 1, ayyasihha ma qablahu minal arkan. Fa idza lam yasih fama ba'dahu laghun ila ayati bimithlihi fi rak'ati taliyah. Syarat yang pertama, rukun yang sebelumnya harus sudah sah. Nah, rukun yang sebelumnya apa? Sebelum rukun apa? Sebelum rukun apa? Fatihah, kok takbir gitu. Fatihah. Fatihah sama berdiri. Artinya berdirinya harus sah, Fatihahnya harus sah. Kalau Fatihahnya nggak sah, berarti apa? Rukuknya nggak sah. Setelah Fatihah yang tidak sah tadi, ma ba'dahu laghun. Semua rukun yang setelah Fatihah nggak sah tadi dianggap sia-sia. Ila ayati bimithlihi fi rak'ati taliyah, sampai dia melakukan rukun yang seperti itu di rakaat berikutnya. Gitu. Jadi kalau dia sholat tak masbuk, amin, baru takbir. Imam qul huwallah.
Qul huwallahu ahad, ayat 1 doang lagi langsung rukuk. Udah kulhu dikorup lagi ya. Satu ayat rukuk dia. Dia masih udah masbuk baca doa iftitah. Ini bodohnya itu. Ini kalau sudah masbuk langsung ambil wajibnya baca Fatihah. Ya, langsung Fatihah. Lah ini enggak baca iftitah. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lu takbir. Si Bahlul ini ikut-ikutan takbir. Allahu Akbar. Sah enggak Fatihahnya? Enggak sah. Karena harusnya dia kalau tidak membaca iftitah cukup membaca Fatihah. Tapi karena tempatnya wajib ditempatin sunnah sama dia, akhirnya wajibnya hilang. Ini kaidah. Kalau sudah mepet waktunya wajib, ya wajib dulu. Ya, ini ibu-ibu ini terutama ini ya. Udah tahu pengajian sudah mulai. Ya, masih ngerjain yang nggak wajib. Akhirnya ketinggalan pengajian. Masih apa? Anaknya dibedain dulu, dikasih minyak telon. Wajib nggak itu? Hatta mandinya nggak wajib anak kecil. Orang belum pernah junub. Iki ibu-ibu nggak ngerti fikih ya kayak gitu itu. Udah yang penting ente hadir wis. Tuh anaknya kan belum mandi, nggak wajib mandi. Kan ada bab mandi wajib kemarin. Udah angkut woy. Nggak ada yang bilang, ih belum mandi, nggak ada yang bilang gitu. Anak kecil belum mandi tetap aja diciumin. Ya, jangan yang ente belum mandi. Sama kalau kita belum mandinya mandi apa? Mandi sunnah, mandi wajib. Sama mandi supaya seger. Pengajian ketinggalan, mandi dulu supaya seger. Ntar dulu wajiban mana? Apa udah hadir dulu. Kalau mau mandi ya tadi sebelum jam 6 gitu mandi biar seger. Udah mau jam 7 mau mandi dulu. Ninggal kewajiban kok. Itu hidup nggak fikih ya kayak gitu. Yang penting itu rukun-rukunnya dulu, wajib-wajibnya dulu. Nah, ini yang wajib yang sebelumnya harus sah dulu. Kalau yang wajib sudah sah, baru lanjut rukun berikutnya. Rukun berikutnya baru dianggap sah. Fatihahnya nggak sah, berarti rukuk, iktidal, sujud, duduk, sujud tidak dihitung semua. Berarti dia tidak dapat rakaat 1. Dia dihitung rakaat 1 itu nanti pas kedua. Habis itu dia salam, berarti kurang 1 rakaat. Nah, disitulah repotnya ibadah kalau asal-asalan. Nah, makanya sholat bertahun-tahun, wudhu bertahun-tahun, nggak kelihatan hasilnya. Tidak kelihatan makna, tambah kedekatan sama Allah, tambah ma'rifat sama Allah, tambah merasakan manisnya sholat, ya, nggak kelihatan. Masih tetap malas, tetap berat, tetap Allahumma paksakan. Nah, itu kayaknya ada yang salah dalam ibadahnya. Nah, ada yang salah dalam ibadahnya. Orang tambah sering mancing, tambah ahli nggak? Tambah ahli. Nebak kolam itu bisa. Anak bingung, ini guru besar mancing saya itu Allah yarham sudah meninggal ya. Ada nih Pak Ustadz, ada guraminya di sono. Lu iso ngerti ya? Dilempar set kena itu luar biasa. Bukan kasyaf itu. Oh seringan nongkrong di pemancingan. Loh sekarang ente tambah sering sholat kok tambah kok masih nggak kerasa, nggak, masih berat. Kayaknya ada yang salah sholat ente. Harusnya tambah enak, tambah tahu seluk-beluknya. Ya rahasianya itu di sini nih. Kalau saya doa ini pas bagian ini, wih tembus 7 langit loh gitu. Tahu rahasia loh kan sholat kok karo. Berarti gak ru arti ini kok. Pasti ada yang nggak tahu artinya, nggak tahu rahasianya, nggak tahu syaratnya, nggak tahu rukunnya. Masalahnya kita di situ. Ngaji, tambah ngaji tambah enak apa tambah pusing? Tambah enak kalau ngerti. Iya ya, kebuka lagi, tambah paham. Wah, gak tunduk-nunduk. Dipanggil istri, emang gue pikirin, ntar lagi asik gitu. Kayak anak main game itu loh. Tambah tiap hari main game, tambah asik nggak? Apalagi game online. Sampai 3 hari akhirnya mati gitu. Kan gitu.
Lah kita kok tambah ibadah, tambah ngaji kok gak kerasa nikmat. Ada yang salah dalam pengajian, ada yang salah dalam sholat, ada yang salah dalam wudunya. Kaji lagi ilmunya. Apa batasannya? Apa syaratnya ruku? Apa syaratnya i'tidal? Harus tahu, gak asal-asalan. Ya, masih ada waktu nggak ini? Ya, waktunya mah bebas, saya mah merdeka, cuma yang nontonnya. Ini ada 6 syarat. Bonus 2 lagi ya. Yang 2 alla yaqsida bihi ghairahu. Syaratnya rukuk tidak boleh bermaksud selain untuk sholat. Falau hawali sujudi tilawatan mathalan faja'alu ruku'an. Tadinya niat mau sujud tilawah. Wasjud wa qatarib. Sujud tilawah. Allah, enggak jadi. Rukuk aja enggak jadi gitu. Zikir pada faja'ala ruku'an lam yakfihi, enggak boleh. Karena tadi niatnya maksudnya mau bergerak ke bawah, mau sujud tilawah. Terus gimana? Harus balik lagi. Harus balik lagi. Balik lagi berdiri, rukuk. Ya. Gitu. Karena tadi dia bergeraknya itu adalah niat sunnah. Jadi harus berdiri lagi, dia baru rukuk niat melaksanakan wajibnya sholat, rukunnya sholat, ini berupa rukuk. Nah kalau niatnya bareng, niatnya bareng, ya, apa misalnya, ada yang ngelempar duit $100. Wih, jatuh dari mana nih? Nggak ada. Nah, niat Allahu Akbar sambil ngambil duit. Boleh nggak? Wala yadurru idza qasada ruku' ma'a ghairi. Nggak apa-apa niat ruku' sambil niat ngambil HP, ngambil duit. Allahu Akbar, selem masukin. Ora apa-apa. Boleh. Kalau bareng niat ruku' sambil kaki digigit nyamuk, sambil ngusir nyamuk, nggak ada masalah. Tapi kalau niat yang lain akhirnya dijadikan rukuk, itu yang bermasalah. Yang kedua syaratnya, alla yaqsida bihi ghairahu, tidak meniatkan rukuk untuk tujuan yang lain, untuk ngambil batu atau ya ngambil barang yang jatuh, ya, atau dilempar. Ada orang ngelempar bola, udah deket, Allahu Akbar sambil menghindar bola. Loh, niatnya apa tadi? Itu ngindarin bola atau niat ruku? Kalau niatnya ngindarin bola supaya nggak kena kepala kita, nggak boleh. Terus nggak boleh gimana? Bangun lagi niat ruku, gitu ya. Yang ketiga, ayat ma'in nafi, harus tumak ninah. Sukunul a'dha fi mahalliha biqadri subhanallah. Yani diamnya semua anggota tubuh kembali kepada tempatnya masing-masing sesuai sekadar lamanya, sekadar membaca subhanallah. Yang keempat, antakuna tuma'ninatu fihi yaqinan. Tuma'ninanya harus yakin. Tadi sudah tuma'ninah belum ya? Tadi saya dapat tuma'ninah enggak ya sama imam? Kalau lagu falau syakka halit ma'anna amla fala yasih. Kalau tuma'ninanya ragu, tadi tuma'ninah atau enggak ya? Itu ragu, maka tidak sah rukuknya. Harus gimana? Balik lagi, rukuk lagi sampai yakin tumak ninah.